Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih tetap diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, tentunya bersama dengan rekan-rekan mahasiswa program studi pasca sarjana matematika FMIPA Universitas Riau dan bersama dengan Rado Institute terus menjadikan dunia maya sebagai basis perjuangan untuk mempertajam kemampuan mahasiswa pasca sarjana matematika FMIPA Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum mata kuliah statistik 1, di mana isu dari mata kuliah statistik 1 ini berupa analisis data, yang pada kesempatan ini kita akan melihat data yang memiliki tren dan musiman atau seasonal. Jadi mata kuliahnya bukan juga disebut dengan time series, tapi analisis data. Ada data multivariat dan ada data analisis data berupa runtun waktu. Oke. Nah, karena kebanyakan mahasiswa kita yang masih awam dengan penyelesaian permasalahan analisis data dengan menggunakan software, maka kita akan coba bantu pertajam dengan menggunakan praktikum, terutama dalam mendukung perkuliahan statistik 1 ini berjalan lancar. Oke guys, ini merupakan suatu nilai plus untuk kuliah di pasca sarjana matematika FMIPA Universitas Riau. Di samping Anda ditempa dengan teori di kelas dan juga akan dilengkapi dengan pembelajaran melalui dunia maya, baik itu mengajar praktikum ataupun bedah riset sebagai keperluan tesis di mahasiswa pasca sarjana. Oleh sebab itu, mari bergabung dengan program studi pasca sarjana matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Anda akan selain dididik di bidang statistik, banyak lagi bidang-bidang yang luar biasa, operasi riset, matematika murni, dan yang lain sebagainya. Oke, kita akan mulai dengan praktikum tahap 1 dalam mata kuliah statistik 1. Kita lihat apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita buka R kita dulu. Nah, ini R kita. Jadi mengenai pendahuluan R, apa itu R? Silakan masuk ke Rado Institute, lihat 9 paket video tentang pendahuluan R. Ada praktikum 1, 2 sampai 9. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai data yang memiliki tren dan musiman. Nah, kita lihat contoh misalnya di dalam R sendiri diberikan satu fasilitas data konsol. Dalam R sendiri diberikan fasilitas data R passenger. Ini dia. Ada data Air passenger. Air passenger ini data penumpang pesawat. Air passenger. Nah, ini data. Jadi data penumpang pesawat dengan skala waktu panjangnya tahunan dari tahun 49 sampai tahun 60. Per data skala short scalingnya adalah data per bulan. Nah, jadi kalau kita plot, kita berikan gambar grafik, misalnya plot air passenger. Maka kita lihat datanya ini memenuhi
dua syarat wajib yang akan kita bahas, yaitu memenuhi unsur tren, di mana data itu ada menunjukkan tren naik, dan ada seasonal musiman, di mana dalam setiap periode 1 tahunan, untuk setiap 1 tahun, memiliki pola yang sama untuk setiap tahunnya. Jadi itu disebut dengan musiman, dan ada tren. Musiman adalah data yang memiliki pola yang sama untuk setiap periode 1 tahun. Artinya data yang terkecilnya itu mungkin sama-sama pada bulan tertentu, dan data yang maksimumnya sama-sama pada bulan tertentu. Kita tahu bahwa penumpang pesawat itu dia akan banyak penumpangnya pada saat-saat liburan, dan dia akan menjadi kecil pada setiap tahun itu. Pada bulan-bulan tertentu dia akan menjadi sangat kecil, mungkin pada saat-saat musim sibuk-sibuknya sekolah atau seterusnya. Ini data air passenger. Jadi kalau kita lihat, nah tujuan praktikum kita kali ini adalah kita akan menggunakan dua model klasik, yaitu editif dan multiplikatif, untuk mendapatkan data yang hampir mirip dengan data yang telah diberikan. Nah, pengerjaan model ini kita menggunakan R. Secara teoritikalnya, lihat di Rado Institute. Tak perlu saya jelaskan teoritikal karena di Rado Institute banyak. Nah, ini data dari yang memenuhi syarat yang kita sebutkan sebagai data yang memenuhi tren dan musiman. Ada lagi contoh di R yang sangat menarik adalah CO2. Oke, ini CO2. CO2 ini juga data tahunan dari tahun 1959 sampai 97, data skala pendeknya itu per bulan. Jadi ini juga data yang akan termasuk yang kita selidiki jika memenuhi unsur tren dan musiman. Kita coba lihat plot, kita gambarkan plot CO2. CO2. Enter. Kita lihat grafiknya Windows, grafik device. Nah, ini dia. Ini juga sama. Untuk setiap tahunnya, periode 1 tahun, dia juga memiliki pola yang sama. Ada musiman dan ada tren cenderung naik data seperti ini. Jadi dua data ini, air passenger dan CO2, merupakan contoh yang cukup baik untuk memahami pemodelan editif dan multiplikatif yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Kita lihat model praktikum. Oke, nah sekarang kita akan mendapatkan suatu data yang hampir mirip dengan data air passenger. Untuk itu kita beri nama bahasa program untuk menjalankan dua model sekaligus dalam satu bahasa program. Kita sebut namanya gabungan model editif dan multiplikatif. Gap model EDMUL, singkatan dari gabungan model editif dan multiplikatif. Function, ingat setelah function kita berikan sesuatu yang memungkinkan model ini dapat dijalankan. Tentu dijalankan model jika ada datanya. Data Y dan data X. Data X itu indeks time-nya dari 1 sampai seterusnya. Kalau data Y tentu data air passenger tadi. Ini data Y, air passenger. Sedangkan data X time-nya, indeksnya 1 sampai panjang data Y. Nah, kenapa kita beri S numerik di sini? Karena data air passenger yang kita lihat di awal masih berupa time series. Nah, kita memerlukan data S numerik untuk menentukan panjang data. Contoh misalnya kalau kita lihat Windows kemarin, Windows kita buka lagi air passenger. Ini air passenger.
Datanya masih dalam time series, ada bulan, ada tahun, tetapi kalau kita letakkan di depannya s.numerik, baru kita memiliki data biasa, data bersifat numerik. Beda, oke? Nah, setelah itu tentu kita bisa melihat panjang data itu dari 1 sampai 144. Nah, itu tadi maksud data. Kita lihat apalagi bahasa program kita. Ingat, dalam model kita memerlukan suatu trend line. Trend line itu ada nilai indeks A, konstan A, ada B-nya. Ingat persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX, tentu ada A, ada B yang kita cari dengan menggunakan bahasa R, LM, linear modeling, data Y yang menjadi Y, data X yang menjadi X. Untuk mengambil konstanta A-nya kita gunakan 1, dan untuk mengambil setnya B-nya kita ambil siku angka 2. Lalu nilai tren atau regresinya atau trend line atau linear model A tambah BX yang menjadi X adalah data X. Lalu kita akan memerlukan data dalam format time series R passenger kembali yang kita sebut dengan data TS. Tujuannya, nah, kenapa harus kembali ke data format time series? Karena ada bahasa baku decompose untuk menyelesaikan secara langsung model editif yang akan mengeluarkan nilai seasonal. Nah, jadi kalau manual waktu kita kuliah kemarin untuk mencari seasonal itu panjang prosesnya. Gunakan dulu namanya moving average. Moving average itu hapus data rata-ratakan dulu sebanyak skala pendek. Jadi kalau skala pendeknya bulanan, rata-ratakan dulu 12 data pertama, hapus data pertama, lalu rata-ratakan lagi sebanyak 12 data, hapus lagi data di awalnya, rata-ratakan lagi sebanyak 12 data. Jadi panjang prosesnya kalau kita gunakan manual. Kalau kita gunakan bahasa decompose, type editif, maka dia akan langsung mencari nilai seasonal untuk 1 tahun pertama atau seasonal 1 sampai 12. Kita tahu model editif seasonalnya sama untuk setiap periode 1 tahunan. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya itu seasonalnya sama. Oke, untuk 12 bulan tahun pertama, itu nilai seasonalnya sama dengan untuk 12 bulan tahun kedua dan seterusnya. Jadi jangan khawatir. Makanya kita memerlukan decompose. Kita lanjut kembali. Oke, kita lanjutkan kembali teori kita. Tadi ada bencana sedikit. Nah, kita lanjutkan. Share kembali. Share. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di decompose, oke, sampai di decompose. Ini lalu ini untuk editif pakai type editif. Kalau untuk multiplikatif, indeks multiplikatif, decompose pakai type multiplikatif. Keterangan sama. Nah, lalu kita memerlukan pengulangan sebanyak tahun yang ada. Kita gunakan rep. Karena dia ada 12 tahun, maka kita memerlukan pengulangan nilai indeks nilai seasonal tadi sebanyak 12 tahun pakai bahasa rep. Nilai indeks seasonal add, karena ini tadi masih 12 bulan, maka ulang sebanyak 12 kali. Karena datanya tadi ada 12 tahun. Kenapa kita memerlukan bahasa rep?
Karena kita ingin menyamakan sebanyak indeks data. Indeks data tadi sebanyak 144. Kalau kita tidak menggunakan rep, nilai seasonalnya masih sebanyak 12 untuk tahun pertama saja. Nah, untuk tahun berikutnya kita tidak perlu cari lagi, tapi gunakan bahasa rep. Lalu begitu juga dengan multiplikatif, kita gunakan rep. Ingat, tadi kita dua model langsung kita kerjakan, ada editif, ada multiplikatif. Lalu, nah ini dia modelnya, estimasi data yang dihasilkan oleh model editif adalah nilai tren ditambah dengan nilai indeks yang telah kita lakukan pengulangan tadi. Kenapa digunakan jumlah? Karena dia menggunakan metode editif. Lalu untuk multiplikatif, kita gunakan kali. Ya, ingat kali, karena dia multiplikatif. Nah, untuk forecasting 1 tahun ke depan, tentu kita gunakan indeksnya 145 sampai 156. Ini untuk indeks 1 tahun ke depan. Lalu tren 1 tahun ke depan kita perlu cari nilai A-nya tetap, B-nya tetap seperti awal. Nah, forecast 1 tahun ke depan, ingat yang kita gunakan adalah tren ditambah karena dia model editif. Model editif, oke. Kita lanjutkan lagi, ada bencana tadi. Biasa itu pagi-pagi internetnya ada masalah. Nah, ingat sekali lagi, untuk forecasting 1 tahun ke depan, tren setahun ke depan ditambah nilai indeks seasonal. Nah, nilai indeks yang ini tidak menggunakan rep atau pengulangan. Jangan salah letak. Kenapa tidak menggunakan rep, Pak? Karena yang kita cari setahun ke depan itu kan dia cuma 12 bulan. Maka yang kita gunakan yang tidak pakai replicate maksudnya. Untuk multiplikatif begitu juga. N length data Y, kita memerlukan nilai error. Errornya kita ambil adalah data sebenar dikurang data yang dihasilkan model, lalu ambil tanda mutlaknya, lalu rata-ratakan. Disebut dengan mean absolute error. Ini untuk editif. Kalau untuk error multiplikatif, sama saja, tapi menggunakan estimate mul. Ingat, ada estimate add, ada estimate mul. Add editif, mul multiplikatif. Lalu kita buat list, kita munculkan semua yang kita butuhkan. Kita memerlukan B, A-nya, nilai trennya, estimate mul, estimate editif, forecasting, nilai. Pokoknya kita keluarkan semuanya sampai nilai errornya. Lalu baru kita uji dengan grafik. Apakah model-model tadi, editif dan multiplikatif, dapat menghampiri data sebenar. Kita lihat. Y-nya itu data Y. X adalah index time 1 sampai data Y. Y1 gabungan model yang kita ambil hanya estimated add saja. Ingat, untuk mengambil estimated pakai tanda dolar. Gabungan model, nama program yang kita bicarakan di atas. Lalu yang kita ambil cukup estimated, artinya data yang dihasilkan oleh model editif. Lalu YY2 begitu juga yang kita ambil gabungan model, program yang baru kita bicarakan di atas tadi, ambil yang dihasilkan oleh multiplikatif. Lalu kita gambarkan plot. Oke, plot data sebenar, lines-nya itu model yang dihasilkan editif, lalu lines kedua adalah model yang dihasilkan oleh multiplikatif, lalu berikan legend-nya. Legend keterangan untuk gambar grafik. Oke, kita penasaran, kita coba cek apakah berjalan baik. Kita sort semuanya dari atas sampai ke bawah, modelnya dulu. Kita run modelnya, lalu kita lihat konsol. Ternyata jalan semua program yang kita bangun dengan canggih. Apakah dia mampu untuk menghasilkan grafik yang kita inginkan tadi? Kita lihat pertemuan
Kita buat grafiknya, kita lihat grafiknya. Kita run. Model. Nah, ini dia. Nah, kita lihat grafiknya. Kita lihat. Nah, kita lihat nih. Jadi kalau kita lihat grafiknya untuk setiap tahun, ada yang warna merah itu editif dan warna biru itu multiplikatif, sangat baik dalam menghampiri data sebenar. Observe ini data sebenar yang warna hitam. Jadi ada 3 warna, hitam, biru, merah. Jadi kalau kita lihat model editif dan multiplikatif yang kita bicarakan itu sangat baik dalam menghampiri data sebenarnya. Kita yakin bahwa 2 model ini boleh kita gunakan untuk menghasilkan setahun ke depan forecastingnya seperti apa. Jadi ingat kita uji dulu. Kalau rasa-rasanya model tadi tepat, ya tentu tepatnya bukan 100%, karena sifat statistik itu kan ada errornya. Tapi kalau kita lihat sekilas, ini sangat baik. Anda lihat aja grafik ini bisa, grafik yang biru merah ini dihasilkan model loh, bukan karang-karang. Jadi kalau Anda lihat apa yang kita bahas praktikum dari tadi, coba kita lihat bahasa programnya. Tidak ada angka yang muncul di bahasa programnya. Semuanya kalimat saja, nilai indeks seasonal, as the compose, dan seterusnya nilai indeks. Kita lihat tidak ada teori angka di sini, hanya ada bahasa-bahasa saja. Tetapi ketika di run menghasilkan suatu produk model yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Penajaman teori di kelas itu harus ditambah dengan praktikum, bro. Makanya ayo kuliah di Pasca Sarjana Matematika Universitas Riau. Ayo kita gabung bersama, kita pertajam wawasan kita dengan menggunakan cara-cara pemulihan yang luar biasa ini. Oke. Nah, setelah kita lihat gambar grafik ini, kan merah sama biru ini seolah-olah hampir sama saja. Kita tidak tahu mana satu yang baik. Untuk melihat mana satu yang terbaik, gunakan mean absolute error. Nilai mean absolute error tadi. Mean absolute error tadi kita gunakan. Tadi kita ambil nilai error A, error B, error M. A untuk editif, M multiplikatif. Cara memanggilnya, error editif gabungan model data Y, data X, dollar error A. Artinya, dari list atau daftar yang kita keluarkan dari model gabungan model Edmul bahasa program kita tadi, kita hanya menginginkan error A, error M, maka cara memanggilnya pakai dollar error A. Artinya kita memanggil yang hanya error A saja. Error A saja kita panggil, dan error M. Lalu kita run ini, kita run, oke, run. Lalu kita coba gambarkan bar plotnya. Bar plotnya itu kalau kita lihat bahasanya, kalau nanti dia warna black itu untuk error editif, green untuk error multiplikatif. Kita jalankan bar plotnya, kira-kira hasilnya seperti apa, kita run. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, untuk melihat yang terbaik, yang hijau yang terbaik. Kenapa hijau yang terbaik? Karena errornya lebih kecil dari yang hitam. Yang hitam itu editif. Yang hijau itu multiplikatif. Jadi praktikum kita kali ini untuk mahasiswa saya, itu luar biasa. Kita mau lihat setahun ke depan tuh nilai berapa, ambil FM. Ini dia. Tadi di list ada namanya, kita munculkan adalah forecast setahun ke depan dengan multivariat, dengan multiplikatif. Maka untuk melihat nilainya, panggil aja. Cara manggilnya FM. Nama FM itu gabungan model. Ingat dolar, forecast setahun ke depan. Kita run aja, susah kali kita run. Run. Oke, kita lihat hasilnya. Ketik FM di sini. FM. Nah, ini adalah nilai-nilai untuk setahun ke depan. Kalau FA, editif, FA.
Nah, ini untuk setahun ke depan FA, FM, FA. Jadi kalau begitu, untuk para pemirsa di rumah, kalau mau ketemu nanti data, ini ada yang kita tarik ke depan biar nampak seluruh bahasa ya nanti untuk mahasiswa, untuk rekan-rekan di rumah, nanti tak nampak terpotong pula programnya, nanti tidak bisa belajar. Kita lihat program kita, sekali lagi kita mesti mau bahasa program yang kita rancang ini, gabungan model, itu bisa dilakukan untuk semua data selagi ada tren dan seasonal. Tinggal hanya memodifikasi ketika ingin menjalankan. Nah, sekarang kita coba pula untuk data CO2. Betul lah kita bilang, kita coba untuk CO2. Tadi air passenger, sekarang CO2. Tinggal hanya ganti data YS numerik CO2. Di sini kita ganti juga time-nya di CO2. Nah, tinggal ganti ini saja. Lalu kita jalankan, coba kita jalankan. Betul enggak dia jalan? Nah, kita coba aja. Oke, kita coba. Sebenarnya, di sini hati-hati. Kalau untuk CO2, kalau air passenger tadi sampai 144 ya. Kalau untuk CO2 kita cek, kita cari, tengok dulu CO2 datanya berapa. Run, kita ambil Windows Console, kita ambil data X-nya berapa. Data X, enter. Ternyata sampai 468. Nah, jadi 468 data CO beda dengan passenger tadi. Jadi dari 468 di program kita ganti di sini 469. 469 sampai 12 data. Berarti di sini sampai nanti 480. Oke, 480 sampai 12 datanya adalah 480. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Oke, kita tadi coba datanya, kita coba kembali, kita run. Betul nggak yang kita sebut? Kita run. Data Y, kita run, coba kita run. Kita run. Set. Nah, kita run. Kita lihat hasilnya, modelnya oke. Lalu kita coba run lagi gambar-gambar dia tadi. Kita Y, terus oke. Oh, di sini kita rubah dulu. Bukan air passenger nama judulnya, tapi judulnya nih editif nih bukan YLab nih bukan air passenger tapi CO2. Ganti dulu biar mantap. CO2. Terganti dulu CO2 baru kita run kembali. Cocok atau tidak? Wah, ini kan nampak itu. Berarti yang kita selesaikan tadi hanya satu model untuk berbagai keperluan. Lalu kita lihat mana yang tepat antara editif multiplikatif, kita run kembali. Editif atau multiplikatif yang cocok kita ambil error editif, error run, kita gambar bar plot MAE-nya jangan lupa. Nah, MAE kita bar plotkan. Run. Oke, ini dia. Jadi nampaklah dari gambar kita ini yang baik itu kayaknya hitam, beda-beda tipis dengan yang hijau. Jadi editif lebih baik dari multiplikatif. Kalau tadi multiplikatif lebih baik pada editif. Artinya di sini apa artinya? Kalau datanya sempit atau setiap tahun itu rapat seperti CO2, artinya variasinya tidak besar, maka program yang model terbaik adalah editif. Tapi pada air passenger untuk 1 tahunnya lebar, variasinya besar untuk setiap 1 tahun, maka yang baik adalah multiplikatif. Jadi kalau begitu sukses luar biasa yang kita
lakukan pada pertemuan kali ini. Kita coba lihat selambat-lambat nanti bagi rekan-rekan yang di rumah mau belajar. Nah, kita lihat dari awal ada data, oke, gabungan model. Nah, ada yang terputus seasonal. Ini terputus, maka coba kita tarik untuk yang mau belajar seasonal 1 sampai 12. Itu aja, nggak ada yang aneh. Multiplikatif, nilai indeks, dan seterusnya sama saja. Kita lihat lagi lambat-lambat ke bawah, mana yang mau belajar. Silakan nanti lihat di rumah, coba-coba, mana tahu nanti ada data-data yang memenuhi unsur tren maupun seasonal, bisa bergabung menggunakan praktikum atau bahan praktikum yang telah kita hasilkan. Nah, oke, saya rasa apa yang telah kita bincangkan praktikum kali ini cukup luar biasa sekali. Jadi kita telah lihat apa yang kita lakukan dalam praktikum untuk tahap 1 ini untuk mahasiswa pasca sarjana Universitas Riau. Sekali lagi, saya Rado Yendra dari Rado Institute bersama dengan mahasiswa pasca sarjana Matematika MIPA Universitas Riau undur diri, dan pastikan Anda akan selalu bergabung dengan program S2 Matematika MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.